Ada klien saya yang nge-WhatsApp saya, "Pak, kasir saya sepertinya ada mengalami kecurangan nih usernya, karena laporan yang sering diberikan ke saya tidak sesuai dengan jumlah nominal yang diserahkan." Bagaimana sih cara efektif kita mengelola sistem kasir biar usahamu tetap jalan? Yuk kita simak video kali ini. Halo, kembali lagi dengan saya Alif dari dengansalting.id. Kita akan menyimak nih cara efektif mengelola sistem kasir biar usahamu tetap jalan. Nah, pertama, rekan-rekan harus tahu sistem kerja kasir itu seperti apa sih? Sistem kerja kasir adalah sistem di mana dia hanya untuk menjalankan proses penjualan dan menerima pembayaran. Fungsi utamanya seperti itu. Di satu sisi lain, kasir juga bertanggung jawab atas keuangan yang dia pegang. Karena apa? Setiap harinya, kasir akan menyetor ke bagian back office, di mana atas penjualan hari itu. Apabila retail, maka omset hari itu kita bisa tahu. Kalau apabila distributor, maka akan dilakukan dengan pengurangan atas piutang-piutang yang dikurangi dengan pelanggan yang sedang kita hutangi, gitu ya. Sifatnya sih gampang aja. Banyak kasir itu yang sebagai tombak supermarket kita, head to head lah istilahnya dengan pelanggan. Jadi kasir dan pelanggan ini harusnya setara. Ibaratnya kasir ini juga harus memberikan dampak-dampak yang baik untuk bisa menyinkronkan ke pelanggan. Seperti halnya ketika kita ke supermarket, kasir akan melakukan dengan gestur yang baik seperti senyum. Terus melakukan dengan penjualan-penjualan yang sifatnya yang diberikan oleh kita. Misalnya lagi pesan produk A, maka kita harus melayani dengan produk A tersebut dan harus menghitung uangnya kembali dan melakukan standar-standar kasir, yaitu SOP-nya, gesturnya, ngomongnya, promo-promonya, dan sebagainya. Dimana sifat kasir adalah menjalankan proses penjualan dan penerimaan pembayaran. Oke, yang kedua, mencatat setiap transaksi. Apabila perusahaan Anda manual, tidak ada program, maka harus dilakukan pencatatan transaksi manual. Ada namanya nota nih, dan harus berangkap. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang mencatat transaksi, maka harus ada namanya pembukuan yang kedua dengan kertas karbon. Biasanya kertas karbon, kalau manual kertas karbon nih ada 3 apply, putih, merah, kuning atau hijau. Nah, di sini yang putih itu haknya untuk customer apabila lunas, merah untuk pengarsipan kita, kuning untuk accounting atau back office Anda, di mana itu atas dasar transaksi setiap penjualan. Apabila manual ya, pakai tulis tangan. Apabila pakai software, Anda tidak perlu repot-repot melakukan pencatatan ulang atau penulisan ulang. Hanya tinggal melakukan scanning barcode dan melakukan penyimpanan transaksi secara instan. Tidak usah berulang kali-kali dan bisa di-save apabila penjualan itu sama yang dilakukan. Di sini saya tekankan setiap transaksi bersifatnya wajib, karena akan melaporkan omset setiap harinya. So, lebih better apabila kita melakukan adanya program-program atau software yang di kasir. Itu ya. Selanjutnya, membantu memberikan informasi kepada pelanggan. Terkadang kasir ini, kasus-kasus yang terjadi adalah kasir tidak menyampaikan promo. Misalnya ada diskon beli A, produk A, dapat produk B. Kasir ini jarang ada yang sifatnya nakal ya, tidak menginformasikan bahwa akan mendapatkan produk B apabila membeli produk A. Nah, itu menjadi suatu kecurangan dari kasir. Karena apa? Biasanya sering ditemui adalah sering digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, itu kecurangan yang sangat-sangat luar biasa terjadi, sering kali ditemui. Nah, mungkin perusahaan Bapak Ibu itu harus was-was dengan hal itu. Maka dari situ kontrolingnya adalah dari manajer areanya atau dari CCTV. Untuk melakukan cross check cara komunikasi. Nah, di situ kita bisa menekan KPI-nya. Wajibkan kasir Anda untuk menyampaikan informasi-informasi. Misalnya kita sudah ada tempelan nih, ada tempelan marketing. Biasanya pakai aplikasi ini mendapat ini atau membeli ini dapat ini, gitu ya. Tapi wajib kasir juga harus menyampaikan, ada promo nih Pak, ada ini Pak. Seperti yang kita temui di minimarket Indonesia. Biasa akan menyampaikan, mereply ulang promo-promo yang ada di minimarket tersebut. Itu ya. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan barang sebelum menyerahkan ke pelanggan. Kasir menyerahkan barang ke pelanggan itu harus dilakukan pengecekan ulang. Bahwa pengecekan ulang ini di depan langsung ke pelanggan.
kita contoh di minimarket atau supermarket di Indonesia, pasti melakukannya di depan pelanggan langsung. Beli A, masuk ke plastik, ke kresek gitu ya, beli C, beli produk A, beli produk B, beli produk C, dilihatnya langsung dan disesuaikan dengan komputerisasi secara struknya. Nanti ketika sudah sudah melakukan pembayaran dan diterima oleh kasir, struk ini akan diberikan ke pelanggan sebagai tanda bukti wajib transaksi. Setelah itu kasir juga harus mengingatkan, coba dicek lagi barang belanjanya ya Bu ya atau Bapak ya, sesuai dengan struk. Nah di situ kita sampai di situ untuk melakukan menginfokan ulang standarisasi kasir ketika beroperasional. Apabila sudah sampai di luar minimarket atau supermarket, maka itu sudah tanggung jawab si pelanggan. Oke ya, karena tidak bisa kita sudah membuat standarisasi pengecekan ulang secara individual ke pelanggan dan diawasi oleh kasir langsung. Oke, yang selanjutnya menyetorkan uang transaksi penjualan dan serah terima shift. Nah, di sini seringkali perusahaan tidak melakukan cash off name setiap pagi atau pergantian shift, hanya tinggal karyawan yang baru masuk shift datang terus keluar gitu aja. Nah, tidak ada serah terima uang atau serah terima job, menyampaikan informasi diskon hari ini apa aja, uang sampai sekarang itu berapa, omset sekarang berapa, seringkali loss di situ. Jadi minta tolong rekan-rekan bisnis itu harus mewajibkan ketika pergantian shift atau masuk shift pagi ke siang itu harus namanya cash off name. Cash off name sebelum transaksi cash off name sebelum toko buka dan pergantian shift dan menyampaikan informasi diskon. Nah, itu pentingnya. Pentingnya untuk transaksi ke shift yang lain. Selanjutnya, kasir bertanggung jawab atas laporan keuangan terhadap atasan atau supervisor. Kenapa? Ketika kita berbicara dengan laporan keuangan, bukan berarti accounting. Ini adalah sifatnya kasir, report penjualan yang diterima dan besaran peti cash yang diterima. Biasanya program, kalau kita berbicara program ya, program akan melakukan namanya closing kasir itu berbentuk fisik. Jadi wajibnya si kasir melakukan cash off name dulu, menghitung uang. Setelah menghitung uang akan menulis tuh berapa besaran fisik. Program tidak langsung menampilkan omset yang diterima. Program harusnya melakukan dengan cara melakukan step pertama itu adalah mengisi fisik uang. Apabila ada 100.000 ada 50, berarti berapa juta itu. Nah, harusnya ketika sudah melakukan cash off name untuk dilakukan finishing akan kebentuk reportnya. Di situ ada nominal selisihnya di reportnya. Oh, selisih sekian nih, selisih sekian. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan oleh si kasir yang terakhir, shift kasir yang terakhir. Karena apa? Dia yang bertanggung jawab yang paling terakhir. Apabila ada komplain dari kasirnya sendiri, kayaknya tadi pagi saya tidak terima segini, atau dari shift sebelumnya kayaknya udah salah nih, berarti kesalahan kasir yang kedua adalah tidak melakukan pergantian shift dengan baik dengan cara serah terima shift. Itu pentingnya serah terima shift. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa efektif nggak sih kalau kasirmu bisa dijalankan seperti itu? Sangat efektif. Mari kita coba untuk melakukan standarisasi kasir agar efektif mengelola sistem kasir biar usahamu tetap jalan. Sekian video saya sampai kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya tunggu komennya yang bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Bye.